بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa terus kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan taufik, inayah dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama belajar di majelis ilmu, sama-sama kita mengkaji apa-apa yang terdapat di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap dan memohon kepada Allah Tabaraka wa Taala, mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu ini menjadi salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala memberatkan amal timbangan kebaikan kita di yaumil mizan kelak. Dan kita juga memohon kepada Allah Tabaraka wa taala, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Bapak-bapak sekalian yang semoga Allah muliakan, sejatinya pada malam hari ini kita melanjutkan sedikit dari pembahasan yang sudah kita bahas pada bulan yang lalu, melanjutkan hadis tentang seorang mukmin yang cerdas, yaitu diantaranya pembahasan tentang faidah mengingat kematian. Namun bapak-bapak sekalian yang semoga Allah muliakan, dikarenakan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, di mana secara umum pembahasan terkait kitab Arba'una Haditsan fi ahabbil a'mal wa afdaliha wa abghadil a'mal wa aswaiha yang sudah kita bahas kurang lebih mungkin hampir 2 tahun, terpotong masa pandemi, secara umum alhamdulillah sudah kita selesaikan. Maka tentu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan selama 2 tahun kurang lebih pembahasan yang kita bahas pada kitab 40 hadis, amalan-amalan yang dicintai, amalan-amalan yang utama dan amalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di masjid ini selama kurang lebih daripada 2 tahun itu menjadi satu amal jariah yang mudah-mudahan bermanfaat bagi saya yang menyampaikan dan antum semua. Paling tidak mudah-mudahan itu menjadi hujah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa saya sudah menyampaikan hadis-hadis tersebut, dan mudah-mudahan
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di majelis ini, Allah juga kumpulkan kita semua di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oleh karenanya insyaallah taala pada malam hari ini kita akan memulai pembahasan kitab yang baru. Setelah kita membahas 40 hadis tentang amalan-amalan yang dicintai dan amalan-amalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada malam hari ini bismillah taala sesuai dengan info flyer ataupun pengumuman yang sudah disampaikan oleh BKM melalui media sosial yang ada, insyaallah kita akan membahas satu kitab yang sangat penting yang akan kita bahas, yaitu Syarhud Durus Al-Muhimmah Li'amatil Ummah, yaitu penjelasan tentang pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat. Ikhwatul Islam wa ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang semoga Allah muliakan. Kenapa kita memilih kitab ini? Yang pertama, kita melihat realita yang ada di tengah masyarakat kita, di mana banyak di antara kaum muslimin yang tidak paham ilmu-ilmu dasar di dalam agama. Terlebih tidak sedikit di antara kaum muslimin, kalau kita lihat faktanya, masih banyak yang belum paham tentang hal-hal mendasar di dalam urusan agama. Kalau kita tanya tentang rukun iman, rukun Islam, banyak yang nggak tahu. Ini fakta. Bahkan mungkin tidak sedikit di antara anak-anak kita kaum muslimin, anak-anak remaja kita, yang mungkin tidak tahu ketika ditanya rukun iman itu ada berapa, rukun Islam ada berapa. Ataupun tidak sedikit di antara kaum muslimin yang nggak tahu, ya, atau nggak hafal ayat-ayat pendek di dalam Al-Quran, atau mereka nggak tahu sama sekali. Jangankan mereka memahami, menghafal pun mereka nggak punya. Oleh karenanya, di pertemuan perdana ini kita akan membahas kitab yang baru yang membahas tentang dasar-dasar ilmu yang harus diketahui terkhusus oleh orang-orang awam. Dan ini sangat bermanfaat sekali. Terutama nanti akan kita bahas masalah ibadah, akidah, dan akhlak. Apa saja permasalahan akidah yang penting yang harus diketahui oleh orang-orang awam? Apa saja permasalahan ibadah yang harus diketahui oleh orang-orang awam? Dan akhlak apa yang harus kita miliki sebagai dasar kita sebagai seorang muslim? Dan ini penting untuk kita pelajari. Maka mudah-mudahan setelah pembahasan 40 hadis amalan-amalan yang dicintai oleh Allah dan 40 hadis amalan-amalan yang dibenci oleh Allah yang sudah kita bahas hampir 2 tahun ini, kita lanjutkan dengan materi dasar. Karena memang tidak sedikit juga di antara kaum muslimin yang salah dalam mengambil metode pembelajaran. Ya, langsung membahas pembahasan yang sangat tinggi sehingga yang dasar-dasar belum dipelajari. Oleh karena insyaallah taala mulai malam ini kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah berkahi majlis ilmu kita ini, dan mudah-mudahan ini bisa berjalan secara istiqomah sampai kita menyelesaikan kitab ini insyaallah taala. Bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian yang semoga Allah muliakan, kita bahas sedikit muqaddimah dari kitab ini. Karena selalu saya sampaikan, ketika kita mempelajari cabang ilmu atau kita mempelajari satu kitab, maka wajib bagi kita untuk mengetahui apa yang kita pelajari. Ini penting, Pak. Ya. Jadi kita misalkan belajar tauhid, kitabnya apa? Kita harus tahu. Jadi kalau antum ditanya antum kajian malam Ahad pekan keempat, apa yang dipelajari kitabnya? Nggak tahu kitabnya siapa. Siapa penulisnya? Nggak tahu juga. Hanya sekedar ikut saja. Nah, ini juga kesalahan. Karena para ulama biasanya ketika membahas satu cabang ilmu, maka mereka pasti menjelaskan tentang ilmu tersebut. Kitabnya apa? Siapa penulisnya? Nah, inilah ya pentingnya kita belajar agama itu secara ilmiah. Ya, kita harus tahu siapa penulisnya, siapa pensyarahnya, dan lain sebagainya. Kitab Ad-Durus Al-Muhimmah Li'amatil Ummah adalah kitab yang sebetulnya ringkas. Ya. Namun di sini ditambahkan penjelasannya ya oleh guru kami Profesor Dr. Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad, ya, salah satu ulama di kota Madinah dan salah satu anak dari ulama besar
ahlul hadis di kota Madinah yang sampai saat ini alhamdulillah beliau berdua masih hidup sampai saat ini, dan satu-satunya ahlul hadis yang tersisa di kota Madinah. Sehingga kalau kita mungkin berangkat umrah kota Madinah, bapak-bapak bisa lihat majelis yang paling ramai yang dihadiri oleh para penuntut ilmu adalah majelisnya Syekh Al-Abbad, Abdul Muhsin Al-Abbad. Nah, yang mensyarah kitab ini anaknya Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad. Nah, kitab ini sendiri, kitab Durusul Muhimmah li Ammatil Ummah, pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat. Ini adalah kitab yang dituliskan oleh ulama besar di kota atau di Saudi Arabia. Ya, beliau mantan mufti ya di kerajaan Arab Saudi, yaitu Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz, atau yang biasa terkenal dengan Syekh bin Baz. Ya, rahimahullahu taala. Ikhwatul Islam, ikhwatul iman, azza wa jalla, yang disebutkan di dalam muqaddimah kitab ini, fa inna kitab ad-durus al-muhimmah li'ammatil ummah mu'allafun qayyimun fi mawdu'in ghayatin fil ahamiyah. Bahwa kitab ini kitab yang sangat penting, kitab yang sangat berharga, ya, yang dituliskan oleh al-Imam Alam wa Syekh Nasih Murabbi Mushfiq ala wa huwa al-Imam al-Allamah Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Katabahu nushan li'ammatil ummah fima yanbaghi an yata'allamuhu min umur. Bahwa kitab ini adalah kitab yang dituliskan oleh Syekh Abdullah Ibn Baz sebagai nasihat, sebagai pelajaran penting bagi segenap umat yang seyogianya dipelajari oleh setiap umat, setiap muslim, terlebih bagi orang-orang awam. Ya, apa saja yang ada di dalam kitab ini? Aqidatan wa ibadatan wa khuluqan. Nanti akan kita pelajari di dalam kitab ini hal-hal yang berkaitan dengan akidah yang dasar, masalah ibadah dan masalah akhlak. Wa qad rattabahu rahimahullah tartiban nafi'an wa mufidan lil ghaib. Di mana beliau rahimahullah menuliskan kitab ini secara sistematis. Ya, makanya kitab ini kitab yang mudah untuk dipelajari oleh setiap muslim. Ya, dibuat secara sistematis, pelajaran pertama, pelajaran kedua, ketiga dan seterusnya. Di mana beliau menjelaskan tentang perkara-perkara penting yang hendaklah dipelajari oleh orang-orang awam. Kemudian kitab ini ya ditambahkan penjelasannya syaratnya oleh Profesor Dr. Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Kita mulai dari muqaddimah yang dituliskan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian memulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa sallallahu wasallim ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kata beliau, ya, dari perkataan Syekh bin Baz ini dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin. Beliau mengatakan muqaddimah ini, ya, beliau memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, dan itulah ya satu sunnah hasanah yang biasa dilakukan oleh para ulama, di mana ketika kita memulai sesuatu maka kita memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan memulai dengan bismillah. Ya, segala sesuatu kebaikan kita mulai dengan mengucapkan bismillah, baik itu berupa ucapan atau kita tuliskan. Ya, makanya ini juga diantara hal yang perlu kita biasakan ketika memulai sesuatu dengan mengucapkan bismillah, kemudian memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Rabb semesta alam, wal aqibatul muttaqin, bahwasanya kejayaan terakhir adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Dan kita tahu berulang-ulang kita bahas di majelis ini tentang masalah takwa, bahwasanya ya tidak ada kejayaan, tidak ada kebaikan dan kebahagiaan hidup seseorang kecuali bagi mereka yang bertakwa. Wa hum al-mulazimuna bi ta'atillah al-mujanibuna bi ma'asi.
Yang dimaksud dengan orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang konsisten melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi maksiat-maksiat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, amma ba'd fa hadhihi kalimatun mujazah fi bayani ba'di ma yajibu an ya'rifahu al-'ammatu an dinil Islam, sammaituha ad-durusul muhimmah li'ammatil ummah. Kata Syekh bin Baz rahimahullah, beliau mengatakan bahwasannya ini adalah kalimat yang ringkas. Artinya saya memberikan muqaddimah dengan muqaddimah yang ringkas untuk menjelaskan sebagian dari hal-hal yang wajib untuk diketahui oleh setiap umat, dari perkara agamanya. Oleh karena itu saya memberikan nama kata beliau buku ini adalah Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah, pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat. Wa as'alullah an yanfa'a bihal muslimin. Dan saya memohon kepada Allah semoga ini bermanfaat bagi kaum muslimin, wa an yataqabbalaha minni, dan semoga Allah menerima amal yang saya lakukan, innahu jawadun karim. Dan ternyata ma'asyiral muslimin, buku ini sangat bermanfaat, banyak dikaji di majlis-majlis ilmu. Bahkan kitab ini dicetak berulang-ulang. Bahkan beliau cetakan terakhir itu di akhir dari kehidupan beliau. Beliau kembali merevisinya, menambahkan pelajaran-pelajaran penting sampai pada akhirnya buku ini sangat bermanfaat. Dan ini menunjukkan apa? Akan keikhlasan seorang penulis. Di antara bentuk keikhlasan seseorang dalam menulis itu biasanya bukunya bermanfaat. Sebagaimana kitab Muwatta'nya Imam Malik, kitab Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, kitab Riyadhus Shalihin, kitab Umdatul Ahkam, dan kitab-kitab yang lainnya yang dari dulu sampai sekarang masih dipelajari. Dan ini menjadi amal jariah bagi mereka. Ini menunjukkan apa? Keikhlasan mereka. Karena para ulama selalu mengatakan maka nabillahi yabqa, segala sesuatu yang diniatkan karena Allah pasti dia akan apa? Langgeng. Dan ini diantara bentuk keikhlasan para penulis. Nah, Bapak-bapak sekalian, kita masuk kepada pelajaran pertama. Nanti kita akan lihat kenapa beliau memulai pelajaran yang harus dipelajari oleh seorang muslim adalah dimulai dari mempelajari suratul Fatihah dan qisarus suwar, surat-surat pendek. Nanti akan kita jelaskan faedahnya apa. Kenapa kita harus memulai dari surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek? Qala Syekh rahimahullah, berkata Syekh rahimahullah, ad-darsul awal suratul Fatihah wa qisarus suwar. Pelajaran pertama yang harus dipelajari oleh setiap muslim terutama, yaitu mempelajari surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Nah, nanti kita lihat bagi kita orang-orang awam, kira-kira surat mana yang harus kita hafalkan? Terlebih kira-kira mana surat yang cukup kalau kita hafalkan dan itu kita pakai untuk sholat kita, baik yang wajib atau yang sunnah. Ini penting. Dan ini juga metode yang penting untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita, terutama bapak-bapak mungkin yang punya anak balita, anak usia SD. Ini bermanfaat sekali. Kata beliau, suratul Fatihah wa ma'amkana min qisaris suwar. Pelajaran pertama kita akan bahas tentang suratul Al-Fatihah dan yang memungkinkan dari surat-surat pendek, min surat Az-Zilzalah ila suratin Nas. Nanti akan kita pelajari di pelajaran awal ini surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Zilzalah sampai surat An-Nas. Nah, ada alasannya kenapa kita cukup sampai surat Al-Zilzalah, nanti akan dijelaskan. Dengan cara apa? Talqinan, dengan cara ditalqinkan. Wa tashihan lil qiraah, diperbaiki bacaannya, wa tahfidun, baru kita hafal. Ini metode yang nanti akan dijelaskan bagi kita para pemula yang ingin belajar, terutama belajar Al-Qur'an. Wa syarhan lima yajibu fahmuhu, dan penjelasan yang memang perlu untuk kita pahami, nanti akan kita jelaskan tafsirnya. Jadi Masya Allah, nanti kita jelaskan dari ayat per ayat dan kita jelaskan tafsirnya. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, beliau mengatakan hadza huwa darsul awal. Ini pelajaran pertama yang kita pelajari dari kitab ini, yaitu fi ta'limihim surat Al-Fatihah wa qisarus suwar. Kita pelajari surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek.
Wa yaqtarifu Syekh rahimahullah an yakuna ta'limu li qisari suwar min surati Zalzalah ila surati Nas. Beliau di dalam kitab ini ya memberikan usulan agar setiap muslim mempelajari surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek dimulai dari surat Al-Zalzalah sampai surat Nas. Apa alasannya? Wa anna hadzal qadra kafin lil awwaf liyu'addu biha salatahu. Ya, dari surat Al-Zalzalah sampai surat An-Nas ini adalah jumlah surat yang cukup bagi para pemula untuk menghafalnya. Ya, kalau kita lihat dari surat An-Nas sampai Al-Zalzalah ada berapa ayat? Ada berapa surat kira-kira? Sekitar 16 surat. Nah, ini harus dipelajari minimal, artinya ini jumlah minimal yang paling tidak dihafal oleh orang-orang awam atau orang-orang pemula. Ya, bagi kita yang ingin memulai belajar, bapak-bapak sekalian, hafalkan minimal 16 surat ini. Dan ini cukup untuk kita gunakan dalam sholat kita. Karena terus terang bapak-bapak sekalian, faktanya, kalau kita mau jujur, berapa banyak di antara kita yang hafal mungkin dari surat An-Nas sampai Al-Zalzalah? Mungkin banyak yang belum mungkin hafalannya. Kalau kita mau jujur-jujuran, kalau itu kita sadari, ayo, waktunya sekarang kita mungkinkan. Yang paling tidak dari surat An-Nas sampai surat Al-Zalzalah. Coba kita periksa anak-anak kita, hafal nggak mereka, Pak? Kenapa saya berani mengatakan seperti ini? Karena kami di lembaga yang kami kelola, setiap ada calon pegawai itu bisa kita tes, Pak. Banyak yang umur 30 tahun, 50 tahun belum hafal, Pak. Kita tes surat ya pendek, itu banyak yang nggak hafal. Ya, ini fakta. Mungkin mereka sholat cuma baca apa? An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, sudah itu aja. Kan ini menyedihkan, Pak. Ya, coba kita kalau mau jujur tanya anak-anak kita, hafal nggak mereka, Pak? Mungkin nggak mereka hafal? Ini banyak di antara anak-anak kita yang mungkin hafal. Siapa yang mau ditanya, Pak? Kita orang tua yang akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena ini penting, ya, paling tidak surat An-Nas sampai Al-Zalzalah ini kita mungkinkan, Pak. Ya, kita pakai dalam sholat wajib dan sunnah kita. Yang belum lancar, hafalkan dari sekarang. Makanya nanti di antara metode yang beliau sampaikan adalah dengan cara talqin. Ya, alhamdulillah, seingat saya di masjid ini ada pelajaran tahsin, ya. Ada, alhamdulillah. Ikuti, Pak. Ustaz umur saya sudah 50 tahun, 40 tahun, sudah sama. Ya. Ini kesempatan untuk kita. Atau paling tidak kalau kita sudah bisa, kita cek anak-anak kita sudah hafal atau tidak, minimal An-Nas sampai Al-Zalzalah. Fardhuha wa naflaha, baik kita gunakan ya surat An-Nas sampai Al-Zalzalah ini untuk dipakai sholat yang wajib ataupun sholat yang sunnah. Bima fi dzalika qiyamul. Paling tidak ini bisa kita gunakan untuk sholat malam kita. Ya. Kalau tadi kita hafal 16 surat tadi, kalau kita sholat malam 11 rakaat sudah bisa, masing-masing 1 rakaat 1 surah. Ya, kita ulang-ulang nggak masalah. Ya, nggak kita ulang-ulang untuk 16 surat ini nggak masalah. Karena setiap kita punya kemampuan yang berbeda-beda. Paling tidak ini jumlah minimal yang harusnya kita hafalkan dan kita pelajari. Ya. Hatta law qala Rasulullah al-wahidah muqtasiran 'alaiha fi qiyamihi min al-lail. Walaupun kadang mungkin kita berulang-ulang hanya 1 surat yang kita baca, itu tidak masalah, Pak. Dan bukan sebuah aib kalau mungkin kita ya hafalannya belum terlalu banyak. Mungkin karena dulu kita terlalu sibuk, mungkin kita belum mengenal Islam. Nah, sekarang sudah waktunya. Ya, kita yang sudah diberikan umur oleh Allah 50 tahun, 60 tahun, 30 tahun, waktunya kita belajar, Pak. Dan gak ada kata terlambat dalam belajar. Bahkan pernah disebutkan, ini sebagai bentuk motivasi bagi kita. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Qatadah bin Nu'man radhiyallahu ta'ala anhu, inna rajulan, pernah ada seorang laki-laki di zaman Nabi, qama fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u minas sahar. Ya. Di dalam waktu malam dia sholat malam yang dibaca cuma 1 surat. Apa suratnya? Suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu dalam sholat malamnya dia ulang-ulang terus. La yazidu 'alaiha, tidak ada ditambah. Falamma asbahna, ketika waktu pagi, ata rajulun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalik. Ketika paginya, akhirnya ada sahabat yang lapor kepada Nabi. Ya, ada sahabat yang melapor, ya Rasulullah, ada sahabat kita ini cuma punya hafalan apa? Al-Ikhlas saja. Diulang-ulang aja itu. Nah, sahabat ini wa ka'anna rajul yataqalluha, seakan-akan dia ngeremehin.
orang cuma hafalnya apa? Akhir Al-Ikhlas saja. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang ada di tangannya, innaha la ta'dilu thuluthul Qur'an." Sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu menyamai sepertiga Al-Qur'an. Artinya jangan kau remehkan sahabatmu ini. Mungkin dia masih dalam tahap belajar, dia cuma hafal apa? Al-Ikhlas dia gunakan untuk sholat malam. Rakaat pertama dibaca Al-Ikhlas, rakaat kedua dibaca Al-Ikhlas, ketiga, keempat, sampai berikutnya dibaca Al-Ikhlas saja. Tapi Nabi ingin mengingatkan kepada kita, jangan remehkan orang-orang yang seperti ini. Artinya apa? Bapak-bapak mungkin yang hafalannya baru beberapa ayat, tambah Pak. Bukan berarti kalau begitu ya udahlah, saya cuma hafal An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas itu aja sudah. Ya enggak juga. Harus ada usaha tadi. Minimal kata Syekh bin Baz berapa? 16 ayat, 16 surat itu minimal. Paling tidak itu kita gunakan. Ini sebagai teguran bagi kita semua. Ya. Atau kita mungkin hafal, pernah hafal. Sekarang udah mulai lupa, mau rujaan lagi. Ya, mau rujaan lagi Pak. Ya, jangan sampai kalah sama anak-anak kita zaman sekarang. Masya Allah, alhamdulillah anak-anak kita sebagian sudah hafal 5 juz, 6 juz dan lain sebagainya. Nah kita bapaknya juga berusaha. Ya minimal tadi 16 surat tadi kita hafalkan secara mungkin. Beliau mengatakan wahadihi hiyal al-manhajiyah fit ta'lim tushajji'u katsirun minal awam ala ta'allum wal hifdz. Ya, inilah metode Nabi SAW. Nabi enggak merendahkan. Ketika Nabi dapat laporan ada si fulan cuma hafal Al-Ikhlas, kemudian dia bilang, "Oh, ini malas nih orang." Enggak. Lihat bagaimana kita ulang-ulang kembali bagaimana cara Nabi dalam mendidik. Ya, Nabi enggak menjatuhkan. Ketika ada sahabat ini cuma hafal 1 surat saja, justru Nabi apa? Membela dengan mengatakan bahwasannya suratul Ikhlas itu menyamai sepertiga Al-Qur'an. Ya. Kemarin di malam Ahad sudah saya jelaskan juga tentang ayat ini, tentang keutamaan suratul Ikhlas. Ya, di mana surat Al-Ikhlas ini termasuk surat yang sangat agung, ya, 3 surat yang dalam kita tidak tinggalkan dalam sehari semalam, yaitu surat An-Nas, Al-Falaq dan Al-Ikhlas. Sampai para ulama menyebutkan ada 9 waktu yang kita disunahkan untuk memperbanyak membaca 3 surat ini. Ya, di antaranya ketika kita mau tidur. Ya, kalau kita mau tidur, ya, dekatkan tangan kita, kemudian kita baca Muawwidzatain, An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas, kemudian kita tiupkan, kemudian kita apa? Usapkan ke badan kita, itu sunnah. Kemudian ketika meruqyah, mungkin ada bagian tubuh kita yang sakit, baca Muawwidzatain dan Al-Ikhlas. Kemudian ketika zikir pagi petang, itu disunahkan. Kemudian ketika kita selesai sholat, ya, jangan lupa membaca An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Kemudian ketika qobliyah ba'dal maghrib atau qobliyah sebelum sholat fajar, itu disunahkan. Rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun, rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Artinya apa? Disebutkan dalam sebuah hadis, barang siapa yang membaca suratul Ikhlas, maka itu cukup baginya, Allah akan menjaga hamba tersebut. Artinya apa Bapak-bapak sekalian? Kalau 24 jam kita tidak lepas dari membaca An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala akan jaga kita dari setiap keburukan. Allah jaga dari ainul hasad. Allah jaga kita dari gangguan syaitan. Ya, ini ayat-ayat pendek tapi luar biasa. Makanya nanti juga kita akan bahas tentang keutamaan suratul Fatihah insyaallah taala. Kemudian dijelaskan di sini, indama yuqalu lahu innal qadra alladhi tahtaju ilayhi huwa alladhi al-qadra min as-suwar min al-zalzalati ila an-nas fayashuru anna al-qadra alladhi yahtaju li iqamati ibadatihi huwa alladhi qadrul yasir. Ya. Kalau sekiranya disebutkan di sini bahwa surat yang dibutuhkan untuk kita hafal minimal dari surat Al-Zalzalah sampai surat An-Nas, maka ini menjadikan diri kita apa? Cukup kita gunakan ayat-ayat ini untuk dipakai di ibadah. Kemudian ikhwatul Islam ikhwatul iman, di sini dijelaskan oleh muallif rahimahullah salah satu metode cara belajarnya. Nah, ini penting bagi bapak-bapak terutama yang punya anak balita. Ya, artinya apa Pak? Saya sampaikan, ini adalah ladang pahala bagi kita para orang tua. Ya, kita ajarkan kepada anak-anak kita minimal anak kita itu hafal apa? An-Nas sampai Al-Zalzalah tadi. Ya, kalau itu kita yang ajarkan orang tua, itu akan lagi di ladang pahala. Coba Pak bayangkan, kalau sekiranya anak kita hafal An-Nas sampai Al-Zalzalah karena ikhtiar kita, bapaknya atau ibunya yang mengajarkan. Kemudian di saat anak kita balik, dia gunakan surat An-Nas sampai Al-Zalzalah tadi dalam sholatnya, selama dia balik sampai meninggal dunia, siapa yang dapat pahalanya? Siapa? Kita orang tua. Ini kan ada pahala Pak.
Artinya ini mengajak kepada para ibu, para bapak, manfaatkan kesempatan ini, Pak. Ya. Manfaatkan anak kita bisa belajar An-Nas sampai Al-Zalzalah. Minimal inilah nanti yang akan mereka gunakan dalam sholat mereka. Kalau mereka gunakan dari usia balik, di mana disitulah mulai anak-anak kita mendapatkan taklif beban syariat sampai dia meninggal dunia, itu pahala yang terus mengalir kepada kita. Karena anak kita bisa hafal karena wasilah kita orang tua. Coba Bapak ingat-ingat, dulu hafalan Nas Al-Falaq siapa yang ajar? Ya. Ketika kita hafal itu kita gunakan dalam sholat kita, mereka yang mengajarkan kepada kita lah yang mendapatkan pahala. Nah ini kesempatan, Pak. Nah metode yang diajarkan, ya, wa takunu thariqa fi ta'limiha lil awam ala nahwi ma bayyana Syekh rahimahullah wa hiya abra khutuwati arba'. Nah ini penting. Juga ini buat kita, bukan hanya untuk anak-anak kita, mungkin kita juga masih butuh ya dengan belajar metode ini. Yang pertama adalah kata beliau bahwa cara mempelajari surat An-Nas sampai Al-Zalzalah ini bagi orang awam itu dengan 4 langkah. Langkah pertama adalah talqin. Dan ini metode yang paling penting. Ya, ditalkinkan, Pak. Jadi belajar yang paling bagus Al-Quran itu apa? Talqin. Jadi belajar tahsin itu terbaik adalah dibacakan sama syekhnya, misalkan surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, diikuti sama jamaahnya. Itu yang paling bagus talqin. Kenapa? Karena wahyu diturunkan dalam metode talqin dari Jibril kepada Nabi SAW. Saya teringat dulu, Pak, ketika kami belajar di Masjid Nabawi, itu di halaqah Syekh kami itu masya Allah mutasyadid, itu kerasnya luar biasa. Saya ingat sekali, ya, untuk belajar Al-Fatihah saja, Pak, sampai 20 pertemuan, sampai kita bosan, Pak. Al-Fatihah nggak pernah benar salah terus di mata beliau. Ternyata itu metode beliau. Sampai kita itu satu halaqah awalnya mungkin ada 25 orang sampai 20 orang. Ya. Angkatan anak yang tersisa tinggal 2 orang yang kuat. Ya. Al-Fatihah 20 kali pertemuan itu aja yang diperbaiki. Al-Fatihah diulang lagi. Besoknya dia suruh baca Al-Fatihah lagi. Masya Allah. Ya. Dan itu terasa. Metode talqin, metode yang terbaik. Nah ini juga bisa kita praktekkan ke anak kita. Ya, di rumah kalau kita punya anak SD, TK, ya ataupun SMP tidak apa-apa. Kita ajarkan dengan talqin. Caranya apa? Dibacakan, kita bacakan dulu baru diikuti. Nah, itu metode yang paling tepat untuk diajarkan kepada orang-orang awam. Ya. Qala rahimahullah talqinan ay yulqinuhum al-imam aw al-muqri aw al-hafiz hadha as-suwar. Jadi talqinkan dulu. Ya, ayatan-ayatan. Ya, satu ayat. Fayuqarriru ala masami'ihim al-ayat al-ula marratan wa marratayn thumma ats-tsaniyah wa hakadha. Terus baca satu ayat. Karena apa? Bacaan Quran itu kalau kita salah panjang pendeknya biasanya susah diperbaikinya. Ya, makanya metode mempelajari Al-Quran yang terbaik itu, menghafal Al-Quran terbaik itu adalah perbaiki dulu bacaannya sebelum kita menghafal. Berapa banyak orang semangat hafal tapi tidak diperbaiki bacaannya, sehingga dia punya hafalan 1 juz tapi bacaannya salah-salah. Susah ini biasanya, Pak, perbaikinya. Nah, ini juga penting bagi anak-anak kita. Ajarkan dengan cara talqin. Ya, bacakan, ikuti, bacakan, ikuti. Ini paling baik. Ya. Makanya di sini sebetulnya metode dari mempelajari kitab ini, kita baca misalnya surah Al-Fatihah, ditalqinkan dulu, nanti jamaah ikuti. Tapi saya rasa cukup. Insyaallah Bapak-bapak, husnudon saya sudah hafal semua Al-Fatihah dengan bacaan yang benar insyaallah. Ya. Nah, kemudian Al-Qur'anu yukhadhu bitalqin. Artinya cara ini bukan cara yang memang dibuat-buat, tapi ini metode yang diajarkan oleh Nabi. Di mana metode wahyu itu dari Jibril ditalqinkan kepada siapa? Kepada Nabi SAW. Fayasma'unahu sima'an sahihan. Ya, ini cara yang terbaik. Jadi kita talqinkan dulu, dibacakan, didengarkan, diikuti. Tsumma ba'da dzalika yaqra'unahu ma sami'u. Kemudian dia baca. Nah, ini kan pentingnya, Pak. Sambil baca kita mendengarkan. Atau mungkin zaman sekarang lebih mudah lagi, Pak. Bapak tinggal cari di YouTube, ya, baca surah Al-Fatihah yang benar. Bapak lihat di Al-Quran, dengarkan, ikuti. Masya Allah. Nikmat itu, ya. Dan saya selalu sampaikan, dan di majlis ini juga pernah saya sampaikan, di khutbah Jumat juga pernah saya sampaikan di sini, bahwa siapapun yang mempelajari Al-Quran pasti Allah akan muliakan. Kan kita pernah sampaikan, kalau tidak ada berapa kemuliaan, ada 6 kemuliaan dalam Al-Quran.
Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sisi Rabb yang mulia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, Al-Quran diturunkan melalui malaikat yang paling mulia. Siapa? Jibril alaihissalam. Diturunkan kepada Nabi yang paling mulia. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan pada bulan yang paling mulia, bulan Ramadan. Diturunkan pada malam yang mulia, Lailatul Qadar, dan diturunkan untuk menjadi pedoman hidup umat yang paling mulia, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak ada 6 keutamaan yang kita dapatkan. Maka para ulama mengatakan, siapapun yang menyibukkan diri dengan Al-Qur'an, pasti Allah akan muliakan. Ya. Maka kembali saya teringat juga perkataan Syekh yang mengajari kami Al-Qur'an. Ya, jadi kebetulan Syekh Rami ini orang Pakistan. Salah satu motivasi yang sampai detik ini saya selalu ingat adalah motivasi ketika dia mengatakan, saya dimuliakan oleh Al-Quran. Kemudian dia menceritakan, dia datang ke kota Madinah itu dulu sebagai TKI, Pak. Ya, mohon maaf teman-teman IPB kalau kita bilang India, Pakistan, Bangladesh itu kan rata-rata di Timur Tengah itu ya kerja-kerja yang mungkin dipandang sebelah mata oleh orang. Ya, jadi OB, bersih-bersih dan sebagainya. Dia bilang, saya memang kerja seperti itu, dipandang sebelah mata oleh orang. Tapi saya punya niatan, saya harus belajar Al-Quran. Karena saya yakin, kalau saya belajar Al-Quran, hidup saya akan dimuliakan. Kemudian dia belajar Al-Quran. Dan dia mencoba daftar ke Universitas Islam Madinah, ternyata diterima. Di situ dia belajar sampai dia bilang, Allah muliakan saya bisa mengajar di masjid di mana dulu Nabi SAW mengajarkan para sahabat. Ini tidak bisa diberikan, kemuliaan ini tidak semua orang mendapatkan kata dia. Ya, bisa diberikan izin mengajarkan Al-Quran di masjid Nabi, dan itu saya bisa dapatkan karena kemuliaan Al-Quran. Maka di seluruh motivasi kami dekat dengan Al-Quran, belajar Al-Quran terus, perbanyak baca Al-Quran, perbanyak hafal Al-Quran, masya Allah. Artinya apa? Kalau kita ingin dimuliakan hidupnya, harus dekat dengan Al-Quran. Karena Nabi mengatakan, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat ya seseorang karena kitabnya Al-Quran, dan Allah merendahkan seseorang karena Al-Quran juga. Jadi siapa yang dekat dengan Al-Quran, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakannya. Sudah masuk ada? Belum ya? Kemudian yang kedua, Pak, setelah tadi ditalkinkan, baca. Kita baca sesuai dengan apa yang kita dengar. Tadi bapak-bapak sekarang banyak metode, Pak, ya. Cari di YouTube, cari murattal Al-Fatihah, ayat pendek, kemudian sambil kita baca. Benar gak sih bacaan kita? Kan gitu, Pak, ya. Tapi yang terbaik adalah duduk langsung dengan syekhnya, duduk langsung dengan gurunya, duduk dengan ustadznya. Itu lebih baik, Pak. Jadi kita duduk, salah dikoreksi, tidak apa-apa. Ya. Bahkan kembali, ya, saya tambahkan lagi kisah lain supaya memotivasi kita. Di halaqah yang sama, jadi halaqah kami itu para penuntut ilmu datang dari banyak negara. Tapi saya lihat ada satu bapak-bapak dari Sudan. Itu masya Allah. Kami kadang mungkin sering goib, ya, kadang mungkin seminggu masuk 3 kali, sisanya yang nggak masuk gitu ya. Saya lihat ini bapak masya Allah, tiap hari masuk terus, tidak pernah dia. Mungkin juga termotivasi dari gurunya, dari syekh. Saya tanya, ya Amin, ya wahai paman, kenapa kau datang terus? Dia dari Sudan, dia jadi TKI juga di situ. Ya. Dia bilang, saya ingin mulia hidup saya karena Al-Quran. Ya. Masya Allah. Padahal Pak, terus terang bacaan Qurannya belum bisa, tapi tidak malu di hadapan kita. Dia secara usia mungkin sudah 50 tahun, 60 tahun. Tapi saya lihat masya Allah perjuangannya luar biasa. Dia baca lagi. Ya, disalahin itu saya terus terang Pak, gurunya galaknya luar biasa. Kita nggak bisa tuh benar-benar. Ya. Baikkan Al-Fatihah 20 kali diulang, kita udah bosan, tetap aja ulang lagi. Dan si bapak ini masya Allah, ya, karena dia bilang saya ingin mulia Ustaz dengan Al-Quran. Dia ingin mulia, kami ingin mulia dengan Al-Quran, luar biasa. Ini juga motivasi buat kita, buat bapak-bapak yang mungkin saat ini sudah berumur, ya, tidak ada kata terlambat untuk belajar Al-Quran. Nah, kemudian yang terbaik tadi, kemudian setelah ditalkinkan kita baca dengan mendengar apa yang disampaikan oleh Syekh. Kemudian yang ketiga, tsumma ta'ti ba'da dzalika al-marhalah tsalitsa wa hiya al-hifdz. Nah, baru di sini kita mulai menghafal. Ditalkinkan, kita baca, baru hafal. Nah, kesalahan terbesar anak-anak kita juga saat ini adalah langsung menghafal sebelum bacanya benar. Kalau orang sudah punya hafalan, susah dirubahnya, Pak. Ya. Makanya ada yang baca surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, panjang pendeknya banyak yang salah. Ya, kalau sudah salah ini kan fatal akibatnya, ya. Apalagi ini surat-surat yang kita baca ketika sholat, ya. Maka metode yang ketiga setelah ditalkinkan apa kita hafalkan, ya.
Wa qara'ahu baina yaday syekh wa sahahahu lahu hifdhan sahihan wa yukarriru hasbal kifayah. Ulang-ulang. Ya, untuk menghafal itu masing-masing beda-beda, Pak. Ada orang yang mungkin dengar, baca, hafal cepat. Ada orang yang harus 10 kali dia ulang-ulang baru hafal. Karena memang setiap kita kemampuannya berbeda-beda. Ya, dan yang paling menguatkan hafalan kita ini, metode yang paling tepat adalah gunakan hafalan kita di sholat kita. Ya, terutama di sholat sunnah. Di antara yang menguatkan hafalan kita, gunakan hafalan kita di sholat kita. Coba tadi, kalau kita hafal surat An-Nas sampai Al-Zalzalah, kita gunakan ini saja di waktu sholat kita, insya Allah bakal lupa-lupa. Kadang yang sering membuat kita lupa yaitu bacanya itu aja. Padahal kita sebetulnya pernah hafal, mungkin Al-Zalzalah pernah hafal, ya. Tapi kita nggak pernah ulang-ulang dalam sholat kita. Maka metode yang paling menguatkan hafalan kita adalah dipakai untuk sholat, terutama sholat sunnah. Kalau dari 16 hafal, setiap satu rakaat satu surat yang berbeda, ya 11 surat sudah kita hafal. Ya, dan terus begitu seterusnya. Insyaallah taala kita lanjutkan setelah adzan. Allah taala langsung berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita setelah tiga fase tadi. Kemudian yang keempat, marhalah ar-rabi'ah, baru kita mempelajari tafsirnya atau mempelajari terjemahnya dan hal-hal yang wajib untuk kita fahami. Makanya insyaallah kita setelah surat Al-Fatihah, nanti kita masuk surat Al-Zalzalah, baru ke bawahnya sampai surat An-Nas. Ini nanti kita pelajari tafsirnya. Ya, jadi Masya Allah, kalau kita praktekkan ini Pak, Bapak hafalkan sekarang surat Al-Fatihah sampai surat Al-Zalzalah, ya, hafalkan, mutkinkan, kemudian kita sambil jalan belajar apa? Tafsirnya. Kan ini luar biasa. Kita sudah hafal dengan hafalan yang baik, kita baca dengan bacaan yang baik, kemudian kita tahu maknanya. Paling tidak ini sudah menjadi hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya sudah berusaha untuk menghafal ayat-ayat Engkau, mempelajari tafsirnya juga. Ya, nanti insya Allah kita belajar tafsir dari surat Al-Fatihah sampai surat Al-Zalzalah. Kemudian baru masuk kita nanti kepada rukun iman, rukun Islam. Sebagian orang yang mengatakan, Ustaz, ngapain sih kita belajar rukun iman, rukun Islam? Saya sudah hafal itu, Ustaz. Padahal rukun iman, rukun Islam itu bukan hanya sekedar kita tahu rukun iman itu ada berapa, rukun Islam ada berapa. Itu penting. Tapi yang lebih penting juga kita harus tahu konsekuensi dari setiap rukun iman dan rukun Islam. Ya, banyak Pak. Terus terang saya bisa pastikan banyak di antara kaum muslimin yang nggak tahu rukun iman, rukun Islam, betul Pak. Ya, jangankan mereka lebih dalam tahu tentang konsekuensi rukun iman, rukun Islam, suruh nyebutin berapa rukun iman, rukun Islam dan sebutkan, itu banyak yang nggak tahu Pak. Makanya kita jangan remehkan yang hal-hal yang mendasar seperti ini. Nanti baru kita masuk kepada akidah, pembagian tauhid, ya. Kemudian kita jelaskan apa itu kesyirikan dan sebagainya. Ini penting, Pak. Dasar-dasar inilah yang harus kita pegang. Mudah-mudahan dengan ini membantu kita, ya, bisa memahami agama ini dengan lebih baik insyaallah taala. Baik. Baru kita mulai kepada masuk ke muqaddimah dari tafsir Al-Fatihah. Yang pertama, Bapak-bapak sekalian, saya tambahkan dari referensi yang lain, bahwa Al-Fatihah ini, ya, surat yang sangat luar biasa. Ya. Suratul Fatihah sebagaimana dijelaskan oleh Imam As-Suyuti rahimahullah, beliau menyebutkan sampai ada 25 nama untuk menamai Suratul Fatihah. Ya, ada berapa? 25 nama. Tapi ada 3 nama yang paling masyhur yang sering kita dengar. Apa? Yang pertama, nama lain dari surah Al-Fatihah, ada yang tahu? Aywa, Ummul Quran, induknya Al-Quran. Kemudian yang kedua, Ummul Kitab, ya, induknya Kitabullah. Dan yang ketiga adalah Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Ini 3 nama yang masyhur, ya, penamaan lain dari surat apa? Al-Fatihah. Walaupun tadi Al-Imam As-Suyuti rahimahullah menyebutkan para ulama itu sampai menghitung ada 25 nama untuk menamai nama Al-Fatihah. Saking menunjukkan agungnya suratul Fatihah. Ya.
Tapi 3 nama yang masyhur apa tadi? Ummul Quran, Ummul Kitab, Sab'ul Mathani. Ya. Nah, nanti akan kita jelaskan kenapa diberi nama Al-Fatihah itu Ummul Kitab. Kenapa diberikan Ummul Quran dan kenapa disebutkan Ummul Mathani? Ini kita harus tahu juga. Ya. Nah, sebagaimana penyebutan 3 nama ini disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Nabi mengatakan, "Alhamdulillahi rabbil alamin, Ummul Quran wa Ummul Kitab wa Sab'ul Mathani." Artinya penamaan ini dari siapa? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan buatan-buatan para ulama, tapi memang itu disebutkan dan dikabarkan oleh Nabi tentang nama lain daripada Al-Fatihah. Nah, pertanyaannya, kenapa Al-Fatihah disebut Ummul Quran dan Ummul Kitab? Ya, induknya Al-Quran. Kan berarti menunjukkan apa Al-Fatihah itu sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, para ulama menjelaskan di antara alasannya karena Al-Fatihah itu mengandung dasar dari seluruh perincian Al-Quran dan sumbernya. Apa maksudnya? Kita tahu Pak, secara ringkas, bahwa di dalam Al-Quran itu mengandung 3 makna. 1, hal-hal yang berkaitan dengan kisah-kisah para nabi dan rasul. Kabar tentang para nabi dan rasul. Kita kan lihat di Al-Quran itu ada kisah, misalkan kisah tentang Nabi Nuh alaihissalam dan umatnya. Kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Lut dan umatnya. Kan begitu kan? Salah satunya tujuannya, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Manna Al-Qattan di dalam kitabnya Mabahith fi Ulumil Quran, beliau mengatakan di antara hikmah adanya kisah-kisah di dalam Al-Quran tentang para nabi, tujuannya adalah sebagai penghibur dan penguat hati nabi ketika nabi dalam dakwahnya itu merasakan kesulitan, dicaci, dimaki, dihina, dilempar. Allah turunkan ayat-ayat yang berbicara tentang kisah umat-umat terdahulu dari kisah para nabi, bahwa apa yang dirasakan oleh nabi itu pun dirasakan oleh nabi-nabi sebelumnya. Bagaimana Nabi Ibrahim sampai mau dibakar, ya kan? Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam berdakwah puluhan tahun, ratusan tahun, pengikutnya hanya 1-2 orang. Kan begitu. Tujuannya untuk apa? Memberikan penguatan kepada Nabi bahwa nabi-nabi terdahulu pun berat dakwanya. Ya. Juga di antara hikmahnya untuk menunjukkan bahwa apa yang engkau bawa wahai Muhammad itulah yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum engkau, yaitu mendakwahkan satu tujuan besar, yaitu mentauhidkan Allah. Apa kata Allah? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Ya, dan sungguh kami telah utus para nabi dan rasul sebelum engkau wahai Muhammad, tujuannya apa? An i'budullah, sembahlah Allah semata dan jauhilah taghut, dan sudah menjadi sunnatullah. Siapapun yang berdakwah mengajak orang mentauhidkan Allah pasti dicaci, pasti dihina, dimusuhi, itu pasti. Dimanapun antum berada, dari zaman dulu sampai detik ini, dari zaman para nabi sampai detik ini, siapapun yang mengajak orang untuk mentauhidkan Allah, jauhkan orang-orang dari kesyirikan, pasti ditentang, pasti dimusuhi, pasti dianggap aliran sesat dan lain sebagainya. Itu yang dialami. Maka Allah turunkan ayat-ayat supaya menghibur bagi nabi dan kita, orang-orang setelahnya, bahwa orang-orang yang mengajak untuk mentauhidkan Allah pasti ditentang, Pak. Pasti godaannya besar. Akhirnya apa? Ini menjadikan kita apa? Kuat. Kan gitu ya. Kemudian yang kedua, di dalam Al-Quran itu kisah-kisah orang-orang, tokoh-tokoh selain para nabi. Contoh misalkan kisah Maryam, kisah tentang Luqman Al-Hakim, yang mereka bukan para nabi, tapi dikisahkan untuk kita agar mengambil ibrah dan hikmah dari mereka. Dan juga di dalam Al-Quran berisi tentang nilai-nilai tauhid. Kalau kita lihat, hampir sebagian ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran itu berbicara tentang masalah tauhid dan pengetahuan tentang asma Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, 3 hal tadi dan yang lainnya itu hampir ada di dalam surat Al-Fatihah. Nanti akan kita lihat, kita berikan contohnya sebagai bentuk pembuktian. Ya, kita berikan contoh misalkan. Surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, surat Al-Maidah, surat At-Taubah. Itu pembahasannya seputar tentang kaum muslimin, tentang Yahudi dan Nasrani. Ya, kalau kita lihat di dalam surat Al-Baqarah banyak berbicara tentang Yahudi
tentang Nasrani, berbicara juga tentang orang-orang munafik. Ya kan? Begitu juga Al-Imran, Al-Maidah. Dan itu ada di dalam surat Al-Fatihah. Apa itu ayatnya? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makanya nanti akan kita jelaskan di antara tafsirnya, an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang engkau berikan petunjuk, yang engkau berikan nikmat. Siapa? Jalannya orang-orang mukminin. Dan bukan orang-orang yang dibenci dan orang-orang yang tersesat. Siapa mereka? Yahudi dan Nasrani, kan begitu kan? Ada pembahasannya di surat Al-Fatihah. Baik, kita ambil contoh. Surat Al-Anbiya, surat Al-Mu'minun, surat Asy-Syu'ara. Ini berbicara tentang berita tentang para nabi alaihi wassalatu wassalam. Ya. Tadi kita jelaskan kan, di antara isi kandungan Al-Qur'an itu berbicara tentang kisah para nabi, dan ini ada di dalam ayat Al-Quran tadi, dalam surat Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat. Siapa orang-orang yang berikan nikmat? Para nabi dan rasul. Ada di dalam surat Al-Fatihah. Taib. Kita lihat surat Al-Qiyamah, surat At-Takwir, surat Al-Infitar, surat Al-Insyiqaq, mengisahkan tentang hari akhir, hari kiamat. Karena di antara isi kandungan Al-Quran berbicara tentang hari kiamat. Ini ada di dalam surat Al-Fatihah. Apa itu? Maliki yaumiddin. Ya, Robnya hari akhir. Allah Subhanahu wa taala ada di dalam surat Al-Fatihah. Kita lihat lagi. Surat An-Nisa menyebutkan tentang apa? Hak-hak anak, wanita, ya, dan makhluk-makhluk yang lainnya yang lemah. Ini ada di dalam surat Al-Fatihah juga. Apa ayatnya? Ada yang tahu kira-kira? Selain Ar-Rahmanir-Rahim, ya, berbicara tentang bahwa setiap wanita, anak-anak, manusia itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ada di dalam surat Al-Fatihah. Jadi, kenapa Al-Fatihah disebut dengan apa tadi? Ummul kita dan Ummul Quran, karena sebagian pembahasan yang ada di dalam Al-Quran itu ada di mana? Boleh tambah. Ada di dalam surat Al-Fatihah. Anda minta tambah sedikit ya, tidak apa-apa. Selesaikan dulu di mukadimahnya, nanti bulan berikutnya baru kita masuk ke tafsir Al-Fatihah sedikit. Kemudian, ya, Al-Fatihah disebut Ummul Kitab dan Ummul Quran tadi. Karena memang hampir sebagian pembahasan yang ada di dalam Al-Quran itu dijelaskan di mana? Di suratul Fatihah. Kemudian juga, di antara alasan kedua akan keagungan surat Al-Fatihah, bahwa Al-Fatihah sebagai pembuka Al-Quran. Ya, dan urutan-urutan surat-surat di mushaf Al-Quran menjadi surat pertama yang dibaca di dalam sholat kita. Bukankah setiap kita sholat pasti kita membaca surat Al-Fatihah? Surat Al-Fatihah. Oleh karena itu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, wa summiyat, ya, Ummul Kitab li'annahu yabda'u bi kitabatiha fil masahif. Sebagian pendapat mengatakan kenapa Al-Quran Al-Fatihah disebut Ummul Kitab, karena Al-Fatihah itu penulisan Al-Quran dimulai dengan surat Al-Fatihah. Wa yabda'u bi qiraatiha fi shalah, dan setiap kita salat dimulai dengan membaca surat Al-Fatihah. Jelas ya? Baca surat Al-Fatihah. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azani Allahu wa iyyakum, ya. Di dalam Al-Qur'an itu mengandung banyak pelajaran. Ya. Di antaranya adalah tentang perkara tauhid. Ya. Dan Masya Allah, Al-Fatihah ini salah satu surat yang 3 dalil sekaligus ada dalam surat ini tentang tauhid. Dalil tentang tauhid rububiyah ada di surat ini. Dalil tentang tauhid uluhiyah ada di dalam surat ini. Dalil tentang asma wa sifat ada dalam surat ini. Masya Allah. Nah, nanti makanya setelah beres kita belajar tafsir, baru kita masuk pembahasan tentang tauhid, apa itu rububiyah, apa itu uluhiyah, apa itu asma sifat. Semuanya ada di dalil surat Al-Fatihah. Kemudian di dalam ayat ini juga ada tentang janji dan ancaman. Ya, ketika Allah mengatakan Maliki yaumiddin, Rabb hari pembalasan. Di sana ada janji dan ancaman. Kemudian di dalam ayat ini juga, dalam surat ini juga ada perintah tentang perintah dan larangan Allah. Kita tahu bahwa perintah dan larangan itu adalah takwa, betul atau tidak? Karena takwa itu kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu ada di mana?
suratul Fatihah. Iyyaka na'bud. Kemudian di surat ini juga dijelaskan tentang jalan kebahagiaan. Bahwa jalan kebahagiaan itu adalah dengan kita mengikuti orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada di sini. Kemudian di dalam surat ini juga dijelaskan tentang kisah-kisah orang-orang yang melanggar hukum Allah. Tadi ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Karena di antara tafsirnya al-maghdub dan dhalin itu adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Artinya lengkap surat Al-Fatihah ini. Maka tidak salah ketika Nabi mengatakan bahwa Al-Fatihah ini adalah Ummul Kitab dan Ummul Quran. Terlebih tadi, masalah tauhid, 3 dalil tauhid sekaligus dijelaskan di dalam ayat ini. Nah, nanti kita akan tanya, mana nanti yang masuk dalam tauhid rububiyah, mana yang masuk uluhiyah, dan mana yang maksud asma wa sifat. Kemudian juga, para ulama mengatakan bahwa suratul Al-Fatihah ini mencakup obat bagi hati dan badan. Ya, Bapak-bapak sekalian, bahwa ya Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa status surat Al-Fatihah adalah obat bagi hati. Karena inti penyakit hati itu ada 2. Satu, rusaknya ilmu dan rusaknya niat. Keduanya mengakibatkan 2 bahaya. Satu, bahaya kesesatan, ya, karena rusaknya ilmu dan murka Allah, karena rusaknya niat kita, maka siratul mustaqim mengandung obat dari kesesatan. Ya, kan kita minta apa? Ihdina siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Ya, kita minta obatnya, ya Allah, kami minta jalan yang terbaik dari Engkau, ya Allah. Kami minta agar dijauhkan dari kesesatan-kesesatan, dari ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan yang Engkau ajarkan. Maka kita minta dalam sehari semalam, ihdinas siratal mustaqim. Maka Al-Fatihah ini mengandung obat dari kesesatan dan obat untuk menghindari dari murka Allah Subhanahu wa taala. Karena kita minta tadi ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat, bukan orang-orang yang Engkau sesatkan dan bukan orang-orang yang Engkau murkai. Maka di sini ada obat. Ya, minta kita agar kita tidak disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini luar biasa Bapak-bapak sekalian, kalau kita mau bicara tentang suratul Fatihah, insyaallah taala di pertemuan yang akan datang baru kita bahas tentang tafsirnya satu persatu. Kita jelaskan alhamdulillahirabbil alamin maknanya apa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in apa maknanya, apa pelajarannya dan lain sebagainya, dan ini yang harus kita ketahui sebagai modal dasar kita untuk mempelajari Al-Qur'an. Jadi kita hafalkan, kita talkinkan, kita baca, kita hafalkan, kita belajar tafsirnya insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi diri saya menyampaikan dan bapak-bapak sekalian. Insyaallah ta'ala semoga Allah berkahi umur kita dan kita dipertemukan kembali oleh Allah di pertemuan yang akan datang insyaallah ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.